Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai satuan waktu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran matematika ya. Masih tentang satuan waktu ya. Akan diingatkan kembali bahwa satuan waktu itu terdiri dari jam, menit, dan detik ya. Yang mana 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, dan mana 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, berarti kan di situ ada berkaitan dengan angka 60 ya, yang nanti tinggal dikalikan gitu ya. Nah, ini juga saling keterkaitan antara jam, menit, dan juga detik ya. Dimana satuan terbesar dari waktu adalah jam ya. Di sini kita akan ke contoh soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini dimulai dari yang paling mudah insya Allah ya. Diperhatikan dulu soalnya. Ayah bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Ayah mulai bekerja dari pukul 08.00 dan ayah selesai bekerja pukul 17.00. Berapa lamakah ayah bekerja? Nah, di sini satuannya adalah berupa jam ya. Nah, di sini sengaja tidak dulu ada menit dan detik. Nah, kita harus tahu dulu nih, belajar memahami dulu soalnya. Yang ditanyakan adalah durasi atau lamanya ayah bekerja. Nah, berarti harus tahu dulu kan penyelesaiannya kira-kira kalau udah soal seperti ini bagaimana? Iya, betul. Jadi ini caranya adalah kita akan mengurangi ya, yaitu jam pulang dan jam mulai bekerja. Nah, ini masih sangat mudah. Ayah di sini pulang pukul berapa? 17.00 ya. Nah, kita tulis 17.00. Lalu mulai bekerja jam berapa? Pukul 8.00. Kenapa dikurangi? Ya, karena kan kita mau menghitung durasi lamanya waktu bekerja ya. Nah, ini kita dikurangi 0 kurangi 0, 0 kurangi 0, 0 ya. Setiap angka yang dikurangi 0 berarti dia adalah 0 gitu ya. Karena kan ya yang tadinya tidak ada, dia tidak punya satu nilai dan tidak ada nilai lagi, dikurang ya tetap 0 gitu. Nah, di sini angkanya adalah 17 dikurangi 0,8 ya. Nah, di sini kan 7 kurangi 8. Nah, di sini kan sebetulnya 7-nya adalah satuan, tapi di sini punya angka 1 puluhan. Ya sudah, berarti ini kita artikan saja langsung 17 nih kan. 17 kurangi 8 berapa? 9. Ya, betul. Nah, ingat di sini yang ditanyakan adalah durasi jamnya ya, bukan jam berapa. Nah, berarti kan di sini 9 jam ya. Nah, tidak ada detik yang lebih, maka ayah bekerja selama 9 jam, bukan jam 9 ya. Nah, maka ayah bekerja selama 9 jam. Oke, seperti itu. Lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Nah, tadi masih level 1. Nah, sini juga sebenarnya masih level 1 ya. Nah, hanya saja ada satuan menitnya di sini ya. Oke, sebelumnya kita baca dulu soalnya. Perhatikan baik-baik soalnya dan pastikan untuk memahami dulu soalnya ya sebelum mengerjakan. Karena kalian bisa mengerjakan ketika kalian memahami maksud dari soalnya. Numa pergi ke sebuah toko buku untuk membeli peralatan sekolah. Numa berangkat dari rumah pukul 10:15 ya. Waktu yang dibutuhkan Numa untuk sampai di toko buku adalah 25 menit. Maka pukul berapa Numa sampai di toko buku? Nah, ini juga sama ya. Yang ditanyakan adalah waktu ya, karena kan kita masih belajar satuan waktu. Apabila di soal tadi kita akan mencari durasi waktunya, nah tapi sekarang kita akan menanyakan atau akan mencari tahu waktu akhirnya ya.
Nah, perhatikan. Nah, berangkat pukul 10.15 ya. Nah, berarti ini adalah waktu awal. Waktu awal berangkat kita tulis di sini. Lalu, nah di sini ada keterangan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah berapa? 25 menit ya. Nah, berapakah atau pukul berapakah Noma sampai? Nah, di sini ada satuan yang berbeda ya. Nah, apabila tadi jam, ini kita menit. Otomatis menit itu harus berkumpul lagi dengan kelompok menit ya. Jangan di jam. Karena dia masih 25 menit. Bukan misalkan lebih dari 60. Kita tahu ya. Apabila lebih dari 60 maka dia adalah lebih dari 1 jam. Karena ini masih 20 menit, maka bisa kita langsung jumlahkan yaitu dengan menuliskan satuan menit berkumpul dengan satuan menit lagi. Berarti di mana? Di sini ya. Nah, kita bisa tulis saja di sini 00:00:25. Karena kan tidak ada satuan jamnya ya, karena sudah ada nih 25 menit. Ini tandanya ditambah apa dikurang. Nah, perhatikan lagi waktunya. Maka pukul berapa Noma sampai di toko buku? Nah, ketika dia berangkat pukul 10.15 berarti ada penambahan waktu kan? Kan waktu terus berjalan ya, tidak mungkin mundur berkurang ya. Tapi ada durasi waktu yang berjalan. Maka ini adalah dijumlahkan. 5 tambah 5 10. Ke atas kan 1 tambah 1 2 tambah 2 4 0 tambah 0 0 1 tambah 0 1 ya. Jadi maka pukul berapa Noma sampai di toko buku? Noma sampai di toko buku pukul 10.40 ya, seperti itu. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.